Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Denny Arya Pramana dari Utama Karya. Kali ini akan mencoba menjelaskan sedikit tentang bisnis model Kanvas ya, dan bisnis model inovasi. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ini adalah template dari bisnis model Kanvas. Saya akan coba menjelaskan dari sisi jasa konstruksi terlebih dahulu. Yang pertama adalah value proposition dari jasa konstruksi itu adalah kita mendeliver suatu project secara on time, on specification, dan on budget. Kemudian customer engagement-nya adalah kalau kita lihat yang ada di Utama Karya ya, ada beberapa segmen owner. Pertama adalah dari PU, ya, pekerjaan umum, kemudian dari BUMN, dari perusahaan-perusahaan swasta, dan luar negeri. Yang ketiga adalah channelnya, ya tentu dengan kontrak agreement. Kita juga biasa memasarkan melalui website, media sosial. Kemudian customer relationship-nya adalah dengan market penetration, customer satisfaction survey, dan joint CSR ya. Kita juga bisa melakukan dengan customer joint CSR agar supaya customer jadi terbantu gitu ya. Nah, untuk jasa konstruksi revenue-nya kita bagi ke dalam dua scope besar. Pertama, item kontrak revenue dari item kontrak yang ada di dalam agreement-nya, kemudian dari ada revenue ya. Jadi memang tidak selalu ada di setiap project. Contohnya misalkan claim, terus ada selisih kurs. Yang keenam terkait key resources, kita punya human capital, terus capital resources, ya, teknologi juga, kemudian project resources-nya, ya, bahan upah alat. Kemudian key activity-nya adalah kita bagi ke dalam 3 kelompok besar, yaitu pra project ya, pra pelaksanaan project, kemudian eksekusi projectnya itu sendiri, kemudian pasca pelaksanaan. Key partnernya tentu kita punya rekanan atau vendor-vendor kita ya, pihak ketiga, kemudian supplier yang mensuplai material-material yang kita perlukan untuk mengerjakan proyek. Ada pihak bank juga yang akan membantu dari sisi pendanaan, dan ada asuransi juga. Tentunya diperlukan karena memang di jasa konstruksi sangat besar terkait risiko ya yang di luar kemampuan perusahaan, sehingga harus kita asuransikan. Kemudian cost structure-nya ya kita bagi 3 kelompok besar saja. Pertama operation cost ya, ada material, equipment, labor, subkontraktor, kemudian overhead, ada juga pajak dan biaya-biaya lainnya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke inovasi yang akan untuk mendukung jasa konstruksi ini ya. Nah di Utama Karya kita punya yang namanya HK Circle. HK Circle ini adalah suatu platform digital yang memungkinkan proses supply chain management ini menjadi terintegrasi satu sama lainnya dengan menggunakan satu aplikasi gitu ya. Oke, jadi kita sudah digitalkan beberapa proses di supply chain management ini ya, menjadi satu platform yang kita namakan HK Circle. Oke, jadi seperti yang sudah saya cerita tadi bahwa HK Circle ini adalah proses platform digital ya, end to end proses SCM. Jadi kita coba mendigitalisasikan. Nah, seperti yang kita tahu untuk proses pengadaan atau proses SCM, supply chain management di suatu perusahaan, ini kita bagi ke dalam 5 kelompok besar ya, mulai dari planning, procurement, monitoring, invoicing, dan evaluation. Nah, ini juga ada sub-sub
bidangnya, misalkan untuk planning itu ada pendaftaran dan seleksi rekanan, kemudian ada permintaan pengadaan di situ, evaluasi permintaan pengadaan dan database pengadaannya. Untuk proses yang kedua adalah proses procurement, ada info dan proses tender itu sendiri, kemudian evaluasi dan penunjukan pemenang, kontrak manajemen, purchasing order. Untuk proses yang ketiga itu ada monitoring ya. Di sini ada monitoring progress subkontraktor ya atau services, kemudian monitoring delivery material ini untuk supplier dan untuk apa namanya ya pengiriman ke site ya. Yang ketiga adalah monitoring inventory. Jadi ini memang juga menjadi satu apa namanya hal yang sangat urgent di Utama Karya terkait proses bagaimana memonitoring inventory yang ada di lapangan. Yang keempat adalah proses invoicing, mulai dari invoice, kemudian invoice validation, dan sampai ke post invoice. Yang terakhir adalah proses evaluation terkait performa vendor dan vendor feedback. Jadi selain kita juga meminta atau menilai rekanan kinerjanya seperti apa, kita juga meminta feedback dari rekanan tersebut terkait kinerjanya Utama Karya dalam hal menggunakan digitalisasi ini. Nah, di HK Circle ini kita coba membuat tadi satu platform digital, kemudian mengkonekkan satu proses bisnis ini kepada apa namanya di HK Circle tadi. Nah, kalau di HK Circle itu Circle sebetulnya dia sebagai apa namanya singkatan gitu ya dari proses bisnis yang kita lakukan. Untuk C yang pertama itu adalah corporate partnership, yang kedua invoice system, yang ketiga adalah requisition and purchasing system, yang keempat itu adalah katalog, yang kelima adalah logistik control, dan keempat adalah procurement-nya. Jadi ini kita coba linkkan satu proses bisnis dengan HK Circle yang sudah kita buatkan. Jadi digitalisasinya seperti apa? Oke, nah pengelolaan HK Circle tadi sudah dijelaskan juga. Jadi untuk yang pertama adalah corporate partnership, invoice online, requisition and purchasing system. Yang keduanya adalah katalog, L-nya adalah logistik control, dan E-nya adalah procurement. Ini satu siklus gitu ya, pengelolaan supply chain management di Utama Karya yang sekarang sudah terintegrasi. Kemudian proses SCM itu sendiri, jadi kalau kita linkkan, kita buat satu flow gitu. Jadi warna merah, ya garis warna merah di sini, tanda panah warna merah itu menunjukkan adanya apa namanya arus informasi, ya, di mana arus informasi itu adalah informasi arus dari customer atau proyek atau divisi operasi ke supplier, vendor atau rekanan, ya melalui proses SCM. Nah, ada satu di sini proses yang terkait yaitu adalah permintaan barang dan jasa atau di modul requisition and purchasing system tadi. Nah, untuk yang warna hijau ya itu kita namakan adalah arus barang atau jasa, di mana arus barang dan jasa itu adalah mendeliver dari supplier, vendor atau rekanan kepada customer proyek atau divisi operasi. Ada kurang lebih 4 gitu ya proses atau modul yang terlibat di arus barang ini. Pertama adalah C ini corporate partnernya, kemudian procurement-nya, bagaimana proses pengadaan di sini berlangsung, kemudian L atau logistik kontrolnya juga di sini bagaimana kita monitoring apa namanya proses mendeliver ke customer ya. Yang terakhir adalah yang warna orange ini ya di bawah, itu adalah arus uang ya, dimana ketika customer itu sudah mendapatkan apa yang sudah mereka minta ya, kemudian tugas selanjutnya adalah bagaimana customer ini ya proyek divisi ini itu membuat invoicing sampai ke proses pembayaran ya yang ada di kantor pusat, sehingga arus uang ini bisa masuk ke customer, ke supplier, ke vendor kita.
Nah, ini update sistem SCM ya per 2019 kemarin. Sekarang sudah jauh lebih maju lagi. Jadi masing-masing modul sudah bisa menampilkan berbagai macam fitur yang kita bisa pergunakan dalam berbagai kebutuhan. Nah, ini update sistem SCM juga ya. Kita sudah go live, tapi kami dalam proses pengembangan lebih lanjut. Kita sudah masuk ke versi 2 ya. Kita sudah masuk ke versi 2-nya. Jadi ada digital signature, terus SAP interface ya, kita juga masuk dengan SAP-nya. Kemudian digital banking platform interface. Jadi kita sudah membuat kerjasama juga dengan pihak perbankan untuk bisa mendigitalisasi proses invoicing. Kemudian procurement decentralization, bagaimana proses procurement ini juga bisa dilakukan di tingkat proyek dan tingkat divisi. Kemudian EPROC di BUJT juga, ya, Badan Usaha Jalan Tol. Oke, nah sekarang masuk ke bisnis proses innovation di divisi SCM ya, atau di Utama Karya. Jadi kalau kita lihat key activities, HK Circle itu adalah merupakan salah satu key activities di execution project ya, atau pelaksanaan proyek. Oke, key partner yang terlibat itu vendor, supplier, dan bank gitu ya. Karena tadi sudah saya jelaskan juga, pihak perbankan juga sudah kita libatkan. Jadi ini akan mendukung key activity dari si HK Circle tersebut. Key resource-nya tentu kita juga harus terlibat di masalah teknologi. Bagaimana kita juga bisa mengakomodir berbagai macam teknologi yang terkini, sehingga mempermudah proses digitalisasi tersebut. Kemudian, nah ini adalah yang ketiga, HK Circle ini diharapkan bisa menurunkan dari cost structure kita. Jadi tujuannya adalah untuk mengefisiensikan biaya yang ada di proyek-proyek. Ya, tentu masuknya pasti ke operational cost ya, dari material, equipment, labor, subcon, dan overhead. Kemudian, nah value proposition yang bisa kita deliver dari HK Circle itu adalah bisa lebih on time terkait pengiriman material dan jasa, kemudian bisa on specification dan on budget juga. Dan diharapkan terakhir adalah bisa mendeliver value proposition ini pada customer yang sudah kita define di awal. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih.